Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham yang kemarin sempat rame ya, yaitu mengenai Sido yang diguyur 12 juta lot oleh bandar yang membuat tanggal 1 April 2022 kemarin saham Sido ditutup dengan ARB. Jadi sangat jarang ya kita melihat Sido ini ARB karena Sido ini termasuk saham yang bisa dikatakan tipe kura-kura gitu ya, pelan tapi pasti naik. Cuman kebetulan kemarin ya kena ARB tanggal 1 April kemarin ya. Nah, ketika saham Sido kena ARB alias valuasinya menjadi murah, nah ini menarik nggak nih untuk kita tambah muatan atau kita beli lagi? Sebelum kita masuk pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya. Kami sudah menulis ebook yang berisi analisa 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Ya teman-teman bisa download ebooknya secara gratis, free ya, lewat link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pergerakan harga saham Sido di tahun 2022 ini ya, dimana di awal tahun ya Sido dibuka di level 860-an. Kemudian sempat naik ke 1000 ya di bulan Maret kemarin, 1070. Kemudian tanggal 1 April kemarin tiba-tiba saja gak ada angin, gak ada hujan, Sido kena ARB alias turun 6%. Ya, turun 7%, sorry ya, 6, sekian persen. Nah, ini adalah perdagangan hari ini ya, tanggal 4 April 2022 di mana hanya naik 1% saja ya. Tapi intinya Sido sudah jatuh kurang lebih sekitar ya 7-10% ya dari harga tertingginya di 1070. Nah, penurunan Sido ini apakah ada peluang? Kita lihat ya. Nah, oke, berita mengenai ARB-nya Sido tanggal 1 April kemarin itu di-capture oleh Bloomberg ya. Jadi ini adalah berita dari yang saya ambilkan dari Bloomberg, kebetulan dikirim oleh kawan saya. Di situ dikatakan bahwa salah satu shareholders ya, pemegang pengendali, dia menjual sekitar 958 juta lembar saham Sido di harga 900 sampai 930-an ya. Alias harga ini sebenarnya lebih rendah ya, lebih rendah sekitar 8 sampai 11% di bawah harga market. Jadi benar-benar pemilik mayoritas ini guyur ke market di harga diskon gitu. Jadi lebih murah dibandingkan harga market. Kemudian kalau kita lihat di dalam transaksi nego tanggal 1 April kemarin sebenarnya ada penjualan lebih dari 900 juta lembar ya, alias ada 12 juta lot atau kurang lebih 1,2 miliar lembar saham yang dijual di pasar nego tanggal 1 April kemarin ya, dan harganya average-nya di harga 900. Jadi memang ini adalah harga di bawah market karena tanggal 1 April kemarin Sido diperdagangkan pada range 950-an ya, harga ARB-nya terakhir tuh 950-an. Tetapi si pemilik mayoritas ini menjual di harga 900. Oke, siapa sih yang terindikasi menjual dalam jumlah banyak tersebut? Nah, ini bisa kita indikasikan atau asumsi saya ya, ini masih asumsi karena di laporan pengumumannya belum publish ya. Jadi biasanya kalau ada pengendali yang dia jualan ke market itu akan diumumkan. Cuman saya lihat di menu pengumuman bursa untuk saham Sido ini belum muncul. Jadi bisa dikatakan kalau saya sih menganggapnya adalah si ini ya, Concordan Investment Pty Ltd yang dia ngejual saham Sido di harga 900-an tadi ya. Alias saat ini menurut laporan keuangan full year 2021, Concordan ini masih memegang 6,3 miliar lembar saham. Jadi kalau dijual 1,2 miliar lembar saham berarti Concordan ini masih punya banyak barang gitu ya, alias sekitar 5,1 miliar lembar saham yang masih dipegangnya. Nah, sekarang kita cek nih, bagaimana sih ceritanya Concordan ini beli saham Sido ya. Nah, jadi sempat kami bahas di tahun kemarin, tepatnya di bulan Februari 2021 saat terjadi crossing saham. Jadi di tahun kemarin ada berita mengenai crossing saham Sido.
Nah, ternyata itu adalah pembelian dari Concordan ini ya, atau bagian dari Affinity Equity Partnership ya kalau nggak salah ya. Jadi Concordan ini membeli sekitar 6,3 miliar lembar saham SIDO atau setara 21% dari kepemilikan SIDO seluruhnya ya, atau dari jumlah saham yang beredar seluruhnya. Transaksinya dilakukan tanggal 3 Februari 2021 ya, di harga 720 per lembar sahamnya. Alias kalau kita hitung ya, valuasi pembelian SIDO oleh Concordan waktu itu adalah akuisisi ya 21% saham SIDO, jumlah lembar sahamnya sekitar 6,3 miliar lembar saham. Harga pembeliannya di 720, artinya nilai akuisisinya sekitar 4,5 triliun rupiah ya. Jadi Concordan ini mengeluarkan 4,5 triliun untuk mengakuisisi 21% saham SIDO. Nah, kalau kita hitung secara valuasi di harga 720 saat itu ya saat itu belum alias kita menggunakan acuan tahun 2020, maka 720 itu menggambarkan PBV 6,5 kali dengan per 24 kalinya. Sekarang kita hitung nih, kira-kira kalau Concordan dia menjual di harga 900 berapa untungnya ya, berapa nominal yang dia dapatkan. Ya, jadi jumlah lembar saham yang dijual ada 1,2 miliar lembar saham ya, alias 12 juta lot. Ya, 12 juta lot saham SIDO yang dijual di pasar nego. Ya, nah ini adalah nilai beli. Jadi maksudnya adalah nilai beli saat bulan Februari 2021 kemarin ya. Kalau kita hitung hanya 1,2 miliar lembar saham, berarti nilai belinya 864 miliar rupiah. Kemudian Concordan menjual di harga 900 ya di tanggal 1 April kemarin. Nah, kalau kita hitung secara nilai keseluruhan, maka Concordan ini mendapatkan dana sekitar 1 triliun rupiah ya. Jadi 1,2 miliar lembar saham dikalikan 900, maka ketemu angka 1 triliun rupiah ya. 1 triliun rupiah yang didapatkan oleh si Concordan ini. Sehingga keuntungannya adalah 216 juta rupiah. Jadi 1 triliun 80 miliar dikurangi 864 miliar. Jadi dapat realize gain itu 216 juta rupiah atau kurang lebih cuannya 25% ya. Ya, jadi cuan 25% dalam time horizon 1 tahun ya, dari 2021 bulan Februari sampai tahun ini 2022 bulan April ya, ini juga termasuk hasil investasi yang bagus gitu ya. Dan ini masih belum semua yang dijual, alias si Concordan masih pegang 5,1 miliar lembar saham. Apakah nanti akan dilanjut dijual? Nah, saya tidak tahu. Ya, cuman kalau saya cek sekilas ya, untuk Affinity Equity Partnership ini, dia adalah private equity yang sifat investasinya untuk investasi jangka panjang, dan manajemen dari Affinity sendiri itu sudah masuk ke dalam manajemen SIDO juga. Harusnya sih tidak dijual semua gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih dengan kinerja SIDO, alias bagaimana ketika penurunan saham SIDO ini valuasinya menjadi menarik atau enggak kalau misalkan kita mau beli. Nah, SIDO di tahun 2021 kemarin mencetak kinerja yang menurut saya sangat bagus ya. Pendapatannya menembus ATH 4 triliun. Ya, 4 triliun rupiah pendapatan sampai 2021 kemarin, dan ini adalah pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, bisa dikatakan seperti itu ya, paling tidak sejak IPO. Laba bersihnya pun juga demikian ya, 1,2 triliun rupiah laba yang dihasilkan oleh SIDO, alias ini juga laba tertinggi dalam sejarah, alias labanya SIDO ini ATH. Ya, dan kalau kita lihat dari pendapatan 4 triliun, laba bersih 1,2 triliun, net profit marginnya gede banget gitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat kinerja SIDO ini sudah bagus. Dari neraca menurut saya juga sudah nggak perlu diragukan lagi, pasti sehat, nggak punya hutang bank ya. Jadi kalau kita pegang SIDO ini nggak khawatir kalau tiba-tiba sahamnya disuspend gara-gara SIDO gagal bayar. Kayaknya sih jauh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan proyeksi di tahun 2022 ini?
Ya, karena kalau kita lihat tadi kinerjanya naik terus nih sampai tahun 2021 masih naik. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana di tahun 2022 ini? Apakah masih lanjut naik atau tidak? Nah, berdasarkan dari annual report yang sudah keluar di saham SIDO, manajemen mentargetkan tahun 2022 ini target pertumbuhan dari penjualan maupun laba bersih masing-masing di atas 15%. Ya, jadi harapannya sih di tahun ini tetap naik. Memang manajemen menyadari bahwa kenaikan di tahun 2020 dan 2021 ini faktor pandemi. Jadi ketika pandemi justru permintaan akan produk-produk herbal dari SIDO muncul ini naik. Dan manajemen berpendapat ya sekarang masyarakat juga sudah mulai aware dengan kesehatan, aware dengan produk-produk herbal, maka manajemen pun optimis di tahun 2022 ini kinerjanya masih bisa naik dengan target 15%. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasi SIDO-nya ya? Oke, ini sekilas mengenai kesimpulan saham SIDO. Kalau menurut saya SIDO ini termasuk saham kategori growth investing ya, laba bersih yang selalu konsisten naik, dividen payout ratio di atas 80%, tidak memerlukan belanja modal yang besar untuk ekspansi. Ya, jadi menurut saya ini wonderful company juga ya. Cocok untuk investasi jangka panjang, bisa kita jadikan sebagai core atau legacy stock ya, sebagai saham defensif dan cocok diwariskan selama kinerjanya terus konsisten seperti ini ya. Yang ketiga, nah ini yang menarik, valuasinya ya di harga 1.000 ya, saya menghitung di harga 1.000 untuk proyeksi kinerja tahun 2022. Yang dimana kalau misalkan perusahaan atau manajemen berhasil mencapai kenaikan kinerja 15%, maka secara perhitungan ROE kurang lebih sekitar 40%. Dan kalau misalkan ini tembus 40% ROE, artinya ini adalah ROE tertinggi sejak IPO. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi price to book value-nya, otomatis ketika ROE-nya naik biasanya diikuti dengan PBV-nya yaitu 8,2 kali, dan ini termasuk memang premium ya. Cuman menurut saya PBV yang premium salah satunya faktor kinerja yang bagus. Jadi kalau kita menunggu SIDO sampai level PBV-nya 1 kali ya kayaknya berat gitu ya kalau kinerjanya masih seperti ini terus. Tetapi dari PER ya, teman-teman bisa lihat PER-nya ini adalah ketika kinerja tahun 2022 tercapai harga 1.000 itu PER-nya sekitar 20 kali. Nah 20 kali ini sebenarnya kalau kita hitung lebih rendah dari PER pembelian Concordan di tahun 2021 kemarin. Ya, di awal tadi sudah kita perlihatkan harga 720 untuk kinerja saat itu ya, kinerja di tahun kemarin itu menunjukkan PER 24 kali. Nah, sedangkan dengan kinerja yang naik lebih tinggi lagi, harga Rp1.000 itu menunjukkan PER 20 kali. Yang menurut saya pribadi ya, ini masih harga wajarnya. Nah, cuman untuk kita meyakini bahwa kinerja perusahaan bisa terus naik, nah maka kita juga harus terus update ketika publikasi SIDO ini keluar. Jadi ketika publikasi kuartal 1 nanti keluar ya kita cek lagi apakah masih on track nggak nih, apakah masih naik atau tidak, seperti itu ya. Oke, itu sekilas review mengenai saham SIDO yang telah diguyur oleh bandar 12 juta lot. Ya, dan itu tadi kesimpulannya ya. Silahkan teman-teman menilai sendiri apakah layak untuk dibeli lagi atau tidak, atau mungkin nunggu si bandarnya mau nyisakan atau mau guyur lagi supaya harganya lebih murah lagi, atau mau mulai dicicil dari sekarang. Nah, silahkan saya kembalikan ke teman-teman masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.